Kehadiran TNI bisa menjadi langkah preventif bagi institusi kejaksaan dalam menghadapi potensi gangguan eksternal. Langkah ini mungkin menjadi tujuan baik, tetapi harus dikritisi dengan bijak. Pertama, dari perspektif demokrasi, militer seharusnya tidak dilibatkan dalam urusan sipil kecuali dalam situasi darurat yang membutuhkan intervensi langsung. Jika pengamanan kejaksaan memang diperlukan, maka langkah yang lebih ideal adalah meningkatkan sistem keamanan internal kejaksaan, bukan dengan pengerahan TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sejak beberapa hari terakhir, kebijakan pengamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan Kejaksaan RI telah menjadi sorotan publik. Keputusan ini merujuk pada nota kesepahaman nomor NK/6/4 Romawi/2023/TNI yang ditandatangani pada 6 April 2023 serta surat telegram Kepala Staf TNI AD nomor ST/1192/2025 yang diterbitkan pada 6 Mei 2025. Menurut Mayor Jenderal TNI Christomel Sianturi, kejaksaan ini merupakan bagian dari kerjasama rutin dan preventif antara TNI dan kejaksaan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan terukur. Namun di tengah implementasi kebijakan ini muncul pertanyaan, apakah langkah ini benar-benar ditujukan untuk menjaga stabilitas hukum atau justru membuka ruang bagi potensi militerisme di sektor penegakan hukum? Sejak dahulu, hubungan antara penegak hukum dan institusi militer selalu menjadi wacana yang kompleks. Dalam banyak negara demokrasi, peran militer umumnya terbatas dalam ranah pertahanan dan keamanan nasional, sementara penegakan hukum tetap menjadi tugas aparat sipil. Pengerahan TNI dalam pengamanan kantor Kejaksaan Tinggi, Kejati, dan Kejaksaan Negeri, Kejari menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar. Pertama, apakah ada ancaman nyata terhadap institusi kejaksaan sehingga membutuhkan pengamanan langsung dari TNI? Kedua, mengapa kebijakan ini diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia, bukan hanya di wilayah dengan potensi gangguan tinggi? Ketiga, apakah kerjasama ini berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer dalam penegakan hukum? Jika ada kondisi darurat yang mengancam institusi kejaksaan, maka kebijakan ini berisiko mengubah paradigma pengamanan di sektor hukum, di mana TNI berperan dalam urusan yang seharusnya ditangani oleh kepolisian atau aparat kejaksaan sendiri. Tidak dapat disangkal bahwa kehadiran TNI dalam sistem hukum dapat menciptakan efek psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Beberapa implikasi yang mungkin terjadi adalah: pertama, keamanan lebih terjamin. Kehadiran TNI bisa menjadi langkah preventif bagi institusi kejaksaan dalam menghadapi potensi gangguan eksternal. Kedua, efek penguatan institusi. Jika dilakukan dengan pendekatan yang transparan, kerjasama ini bisa meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, terdapat pula dampak negatif yang harus dipertimbangkan. Pertama, militerisasi sistem hukum. Jika peran TNI dalam institusi kejaksaan semakin berkembang, maka ada potensi bahwa jalannya hukum mulai bergeser dari sistem yang sipil menjadi semi-militeristik. Kedua, potensi tekanan terhadap proses hukum. Kehadiran militer di institusi penegak hukum
bisa saja menciptakan ketakutan atau perubahan dalam pola kerja kejaksaan, terutama dalam menangani kasus-kasus sensitif. Langkah ini mungkin menjadi tujuan baik, tetapi harus dikritisi dengan bijak. Pertama, dari perspektif demokrasi, militer seharusnya tidak dilibatkan dalam urusan sipil kecuali dalam situasi darurat yang membutuhkan intervensi langsung. Jika pengamanan kejaksaan memang diperlukan, maka langkah yang lebih ideal adalah meningkatkan sistem keamanan internal kejaksaan, bukan dengan pengerahan TNI. Kedua, kebijakan ini berpotensi menjadi preseden bagi kebijakan pengamanan lain yang bisa membuka ruang bagi institusi non-militer untuk meminta dukungan militer dalam urusan hukum dan administrasi sipil. Ketiga, jika kebijakan ini dilakukan tanpa transparansi dan komunikasi yang jelas kepada publik, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap netralitas penegakan hukum. Jika tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keamanan, maka beberapa langkah alternatif bisa dipertimbangkan. Pertama, peningkatan kapasitas pengamanan internal kejaksaan. Alih-alih mengerahkan TNI, penguatan sistem keamanan internal dengan melibatkan kepolisian dan unit khusus bisa menjadi pilihan yang lebih tepat. Kedua, pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini. Kerjasama antara TNI dan Kejaksaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak keluar dari koridor demokrasi. Ketiga, memastikan keterbatasan peran militer dalam ranah hukum. Jika kerjasama ini terus berlanjut, maka perlu ada batasan yang jelas mengenai sampai sejauh mana peran TNI dalam pengamanan kejaksaan, agar tidak menimbulkan preseden bagi penggunaan militer di ranah sipil. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang perlu dijawab adalah, apakah langkah ini benar-benar mendukung sistem hukum yang demokratis atau justru menciptakan ketergantungan pada institusi militer dalam menjaga stabilitas hukum? Sebagai masyarakat, kita harus kritis dalam melihat bagaimana kebijakan ini berjalan. Jika transparansi dan pembatasan peran TNI tidak ditegakkan dengan tegas, maka kita beresiko memasuki fase di mana pengamanan hukum tidak lagi sepenuhnya berada di tangan institusi sipil. Apa pendapatmu? Apakah kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk keamanan atau justru membuka pintu potensi militerisasi sistem hukum kita? Terima kasih telah menyimak Kalturo Official Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.